Di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, pesawat kepresidenan dicat menjadi berwarna merah putih dan ini menuai kritik dari banyak kalangan. Hal tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial ketika pesawat kepresidenan ini dicat berwarna merah putih dari sebelumnya berwarna biru. Kritikan yang masuk atau kritikan yang menyeruak diantaranya adalah kebijakan ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan bukan kebijakan yang tepat. Pihak istana menjelaskan pengecatan pesawat ini sudah lama direncanakan, yaitu dari tahun 2019, dan pesawat PBJ-2 memang harus menjalani servis sesuai rekomendasi pabrik pada tahun ini. Soal anggaran yang mencapai 2 miliar, pihak istana merinci anggaran perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN dan tidak mengganggu alokasi anggaran penanggulangan pandemi. Nah, di tengah pandemi ini perlu sebenarnya atau enggak sih pesawat kepresidenan ini berganti cat? Kita akan menjawabnya bersama dengan Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, dan juga sudah bergabung Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Bang Valdo, selamat pagi Mas Agus. Pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Ken, Ya. Agus. Baik, saya mau ke Bang Valdo dulu Bang. Ini situasinya lagi darurat, tapi kok ngecat pesawat? Ini gimana sih Bang? Iya, terima kasih. Pertama, kami ingin menyampaikan janganlah ini ya dipolitisir ya, karena kan kita masih urus pandemi, angkanya turun, trennya membaik semua, bed occupancy ratio kita turun, presiden bangun tidur langsung ingat BOR, bukan yang lain-lain. Nah ini kan sebenarnya warna-warna kebanggaan kita, langit kita dilalui oleh sangsaka merah putih gitu. Nah, di situ kan ada orang-orang yang akan membawa misi merah putih, duduk di situ, bertugas di situ untuk kepentingan bangsa. Jadi di saat-saat seperti ini kita itu butuh pengingat gitu, bahwa Pak Presiden dan jajaran yang duduk di situ seakan diingatkan untuk selalu membawa misi merah putih. Semuanya demi merah putih, termasuk kita. Ingat terus presiden kita itu bahwa presiden kita itu merah putih gitu loh. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah ini kan sebenarnya sudah dianggarkan ya sejak tahun 2019, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu, untuk perayaan kemerdekaan di tahun 2020. Tapi itu ditunda karena adanya pandemi. Setelah anggaran COVID-19 di-refocusing, anggaran ini tetap berjalan dan harus dieksekusi. Jadi ini sudah dianggarkan. Kami pastikan ini tidak punya dampak pada anggaran COVID-19. Ini tidak melanggar aturan. Nah, kalau ada silakan tunjukkan buktinya saja. Kita ini kan negara hukum. Kita harus patuh terhadap hukum. Kalau baik semuanya, kita harus jalan terus. Nah, menurut kami, janganlah kita berpolitik terus. Kami harap hal ini tidak dipolitisir gitu loh. Oke, Bang Valdo, tapi gini pertanyaannya, kalau misalnya memang sudah ada anggarannya, tidak mengganggu penanganan pandemi gitu ya. Nah, esensi saat ini ketika diganti catnya menjadi warna merah putih dengan momentum sekarang di tengah pandemi gitu, apa sebenarnya? Iya, jadi kan ini adalah sebuah pengingat ya untuk kemerdekaan kita gitu. Tadi kami sampaikan di saat-saat seperti ini kita butuh optimisme, kita butuh pemersatu gitu. Kita ingat bahwa Pak Presiden dan jajaran yang naik pesawat ini gitu ya, memang akan diingatkan pula mereka untuk selalu membawa misi merah putih, misi bangsa kita, dan semuanya untuk bangsa kita gitu loh. Dan menurut kami juga secara simbol, ini adalah simbol yang akan membangkitkan semangat kita juga. Kan ada yang bilang bahwa warnanya itu harusnya biru untuk kamuflase gitu kan. Karena ada yang bilang begitu gitu kan. Nah, tapi kan memang iya betul sejak abad keempat itu teorinya untuk penyamaran kapal laut dan itu berhasil gitu. Nah, kalau kapal udara biasanya itu dari atas itu kan gambar tanah. Nah, kalau dari bawah itu kan dia warna terang. Nah, jadinya yang tidak kalah jauh lebih penting adalah di kondisi seperti pandemi sekarang, industri penerbangan kita kan juga sedang terkena dampak yang sangat serius ya untuk hal ini ya. Industri penerbangan kita itu dari hulu ke hilir itu terdampak serius lah karena pandemi gitu.
Jadi ketika kondisinya itu kita sedang kontraksi ya, sedang sulit, justru government spending itu jadi sangat relevan di sini gitu loh. Nah jadinya ketika kita bisa memberikan dan membangkitkan industri kita di dalam negeri gitu loh Mas. Okay. Nah jadi penerbangan kita lesu, jadi kita coba dukung itu agar dunia usaha ini kembali bergerak, orang kembali bekerja, kan banyak. Industri penerbangan itu kan hulu ke hilirnya panjang sekali. Banyak yang harus kita jaga gitu loh. Nah di kondisi krisis, belanja pemerintah ini adalah pelumasnya. Agar roda itu kembali bergerak, dan saya sangat yakin perhitungan-perhitungan semacam ini itu jadi pertimbangan. Kita bisa membayangkan dari hulu ke hilir dari pengerjaan tersebut. Oke, itu penjelasan awal dari Bang Faldo dari pemerintah. Mas Agus, kalau melihat peristiwa ini mengecat pesawat di merah putih, tadi sudah disampaikan pertimbangan alasannya ini dijadikan trigger ya untuk membangkitkan lagi industri-industri yang ada. Seperti itu Mas Agus. Halo, Mas Agus? Ya. Gimana? Tadi Bang Faldo sudah menjelaskan pertimbangan-pertimbangan alasan dibalik pengecatan pesawat kepresidenan ini jadi cat merah putih. Kalau Mas Agus sendiri melihatnya seperti apa? Oke, suara Anda hilang-hilang ya karena saya sedang di jalan. Jadi gini, itu kan pesawat itu memang asetnya Seknek. Jadi anggarannya ada di Seknek, ya Sekretariat Negara. Nah pesawat itu dalam kurun waktu tertentu harus masuk ke hanggar untuk E-check, B-check, dan C-check. Dugaan saya itu dicek sekalian untuk tadi C-check atau B-checknya di hanggar. Gitu. Nah soal anggaran segala macam kan memang kalau sudah ada di APBN ya sudah, mau diapakan. Kan sudah dialokasikan dan sudah disetujui oleh DPR dan sebagainya. Dan secara estetika ya kita lebih suka pakai merah putih kan daripada biru. Biru kan itu pesawat Air Force One-nya Presiden Amerika. Nah gitu. Nanti kalau dibawa ke politik lagi, biru itu dulu kan Demokrat gitu kan. Jadi kemana-mana. Jadi ya, ini menurut saya kita lagi konsentrasi ngurusin COVID, ngapain sih ngurusin pesawat gitu. Yang memang kalau masuk kan biayanya overhaul-nya ada dan sebagainya gitu loh pandangan saya. Kita lebih konsentrasi ke hal yang sekarang sudah kritikal gitu. Kalau ngecat pesawat sih silakan aja asal pesawatnya yang tidak dijual dikecilkan gitu. Nah, artinya ada kalau misalnya di tengah pandemi kayak begini, kayak sekarang ini lebih baik ditunda atau bagaimana, Mas Agus? Mau nunda gimana? Sudah dimakan, itu sudah ada di satuan anggaran, satuan 3 anggarannya Seknek. Terus mau ditunda orang udah dicat gimana? Mau diapain? Masa dihapus lagi, cat lagi tambah biaya lagi kan? Oke. Sudah terlanjur. Nah kenapa disetujui anggarannya, itu aja persoalannya. Nah artinya menyiratkan apa misalnya Mas Agus kalau Mas Agus melihatnya ini? Maksudnya gimana? Ya menyiratkan misalnya memang sudah ada anggarannya, sudah dicet dan lain sebagainya. Ya harusnya sudah ada, kalau itu tidak ada itu yang harus diurus. Oke. Karena kan sudah satuan 3 anggarannya sudah ada, masuk semua. Tadi Mas Waldo katanya harusnya 2020 ya, saya suaranya kecil sekali jadi nggak jelas. Itu ya dimajukan, yang penting satuan anggarannya ada, kalau tidak ada, nah itu jadi persoalan. Sekarang silakan BPK cek aja. Itu ada pos anggarannya ada di Seknek. Jadi sudah terjadi pengecekannya yang diminta Mas Agus, coba dicek lagi nih memang ada anggarannya atau enggak, tapi kita tanyakan lagi, nanti kita bahas lagi usai jeda. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya lagi ke Mas Agus. Mas Agus, jadi kalau menurut Mas Agus tidak ada yang salah sama sekali ya dengan kebijakan penggantian warna, pengecetan warna ini karena anggarannya sudah ada, timelinenya sudah ada. Ya, jadi memang kan ini kan pasti sekalian pasti dengan checkline, tidak hanya khusus ngecat, kan ada perawatan segala. Nah yang kalau kita bahasnya sebelum anggaran itu turun lalu ada itu kita kritisi boleh saja. Kalau sekarang kan anggarannya sudah ada. Justru kalau tidak dikerjakan itu nanti menjadi masalah di pemeriksaan BPK, di Sekneknya. Jadi harus dikerjakan. Kecuali dulu pada waktu itu dipertanyakan. Kalau sekarang sudah harus dikerjakan. Kalau enggak kan bermacam, kalau mau dialihkan pun kan harus ada izin dulu. Oke. Tapi gitu. kalau menangkap isunya kan banyak yang mengkritik gini.
suasana Ya, kita kan kebatinan negara pandeminya buzzer itu loh ini. Pak Agus. Ya, kita ini kan negara buzzer ya, jadi hal-hal yang sebetulnya tidak esensial menjadi esensial gitu loh. Nah, sekarang kalau kita kritiki, oh ini lagi pandemi, ya betul, kita semua konsentrasi ke pandemi dan semua anggaran dipotong kan, sudah tahun ini sudah 4 kali direvisi. Nah, maksud saya, kita percuma saja mengkritisi itu sekarang membuat rame kan nggak bisa juga, sudah dikakak. Mau diapakan? Mau disuruh ngapus lagi, cat lagi biru, malah tambah biaya kan? Oke. Merah putih bagus, sudah, ya terus gimana? Ya. Bang Faldo, tapi memang sebenarnya kan ini memang sudah ada anggarannya tadi disampaikan harus dilaksanakan. Tapi soal penundaan ini dampaknya ke masyarakat melihat ini sebagai urgent atau tidak, ini juga sebenarnya ditangkap oleh pemerintah, ditangkap oleh pihak istana dan sempat terpikirkan untuk misalnya ada penundaan atau seperti apa, Bang Faldo? Ya, jadi kita ini kan negara hukum. Ini sudah dianggarkan sejak tahun 2019 ya. Nah, kemarin karena ada pandemi ditunda, dijadikan tahun ini. Yang tidak kalah jauh lebih penting itu kan sebenarnya karena ini sudah overhaul, 2 tahun ditunda, waktu servis sudah masuk, agar efisien, dicat sekalian gitu loh. Nah, jadi sebagai Indonesia sebagai negara hukum, justru tidak diserap anggaran ini ya salah gitu. Nah, kita kan punya aparat hukum. Nah, ya sudah, kita ada punya BPK, kita punya KPK. Nah, dalam hal ini bisa dicek nih, benar nggak ini dikerjakan sesuai yang dikatakan gitu. Nah, disinilah kita butuh pengawasan dari masyarakat, kan? Dan aparat hukum lainnya juga bisa awasi, termasuk masyarakat sendiri. Jadi, dalam hal ini, menurut kami, yang paling penting adalah sebagai negara hukum, ya kita punya aturan dalam menggunakan anggaran, kita punya aturan dalam kalau seandainya bahkan tidak diserap, kita bisa dianggap nggak kerja dong, ya kan? Nah, jadinya ini adalah aturan yang ada sebagai Indonesia sebagai negara hukum gitu loh. Oke. Nah, tinggal dicek aja sebenarnya. Oke, tapi kan ada juga beberapa argumentasi yang bilang gini kan pesawat presiden juga tidak sesering itu digunakan dibandingkan pesawat komersial. Nah, tadi anggarannya memang sudah ada ditetapkan. Kalau tidak diserap ya justru salah. Tapi kalau berangkat dari argumentasi itu, apakah memang harus dilakukan sekarang gitu loh, Bang Faldo? Iya kan kita juga nggak ngelihat dari berapa sering digunakan, tapi kan ini juga berbicara tentang performanya, Mas, gitu loh. Nah, jadi yang namanya servis ya tetap dong gitu loh. Mau gimana kan ada waktunya gitu loh. Dan bisa diingat gitu ya. Ini kan juga ada penundaan juga kan beberapa untuk hal ya pengecatan dan lain-lain. Tapi kalau untuk servis ya tetap aja, Mas, gitu. Ada waktunya gitu. Ketika udah masuk momen untuk kita servis, ya kita harus servis gitu. Nah, jadinya menurut kami ini sudah 2 tahun diundur ya, jadi ya biar efisien gitu. Justru ini juga untuk menyampaikan tidak ada pemborosan sebenarnya gitu. Justru kita sedang mengarahkan agar ini efisien. Oke, baik. Terima kasih Bang Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek, dan juga Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Tadi yang diminta dari Mas Agus, coba dicek aja deh. Ini memang sesuai dengan anggaran. Itu memang kalau lagi di overhaul gitu, tetap harus dicat. Mau warnanya apa saja tetap dicat. Gitu loh. Jadi ini yang mesti kita pahami. Karena cat itu bisa buram kan kalau enggak. Dan penggunaan anggarannya juga yang harus dicek juga. Terima kasih Mas Ya, Agus, silakan. Bang Faldo sudah bergabung. Selamat pagi. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga. Semangat. Hati-hati Pak Agus. Ya, salam sehat Ya. Bang Faldo, Mas Agus. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.